Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Istiadat Mamalewai. Saya fasilitator moderasi beragama dari Balai Diklat ke Makassar. Kali ini saya akan membawakan tentang nilai-nilai universal dalam konsep moderasi beragama. Adapun pokok bahasan dari nilai-nilai universal ini ada yang pertama adalah konsep moderasi beragama dalam pandangan agama atau teologi. Yang kedua terkait tentang nilai-nilai universal itu sendiri yang terdiri daripada kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan. Yang ketiga adalah kita akan membahas terkait tentang relasi agama dan negara dalam pandangan teologi atau dalam pandangan ajaran agama itu sendiri. Nah, saya akan mengantar mata pelatihan ini terkait tentang adanya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada program moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, ya. Yang dalam hal ini moderasi beragama dipandang sebagai proyek pendangkalan akidah atau agama. Dalam hal ini khususnya agama Islam yang memiliki mayoritas pemeluk di Indonesia. Kemudian ada juga pandangan yang menuduh bahwa moderasi beragama ini adalah proyek untuk melemahkan akidah kita, juga termasuk di agama Islam sebagai mayoritas itu banyak dituduhkan. Kemudian yang ketiga terkait tentang bagaimana adanya memperhadapkan antara pandangan Islam moderat versus dengan Islam yang kafah atau yang mengusung pandangan khilafah. Yang ini kesemuanya ini merupakan bagian daripada Islamofobia yang dialamatkan kepada moderasi beragama itu sendiri, ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada nilai-nilai moderasi beragama. Di mana nilai-nilai moderasi beragama yang ada dalam agama kita lihat sendiri, bisa kita praktekkan secara langsung, ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan, ini ada sticky note yang di tangan saya. Silahkan masing-masing mengambil satu, ya. Silahkan mengambil satu sticky note ini nanti, ya. Ini diambil satu, kemudian sticky note ini silahkan dituliskan nilai-nilai universal yang selama ini teman-teman Bapak Ibu yakini, ya. Satu saja, ya. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah semuanya, nanti sticky note ini akan teman-teman simpan di bawah kursinya, ya, di bawah kursinya. Kemudian setelah itu silahkan menghitung, ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7. Nah, kita bagi karena di sini ada 30 orang, ya, kita bagi sebanyak 3 kelompok saja, ya. 1, 2 sampai 10, ya. Silahkan Bapak Ibu menghitung 1 sampai 10. Nah, kemudian yang sudah 1 sampai 10 itu membentuk satu kelompok, 11, 20 itu membentuk satu kelompok, dan 21 sampai 30 membentuk satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok, ya teman-teman. Kemudian dari masing-masing kelompok ini silahkan dirembukan seperti hal-hal yang perlu disampaikan di dalam diskusi kelompoknya terkait tentang apa saja nilai-nilai universal yang sudah dituliskan tadi itu dikembangkan dalam pandangan ajaran agamanya masing-masing, ya. Dalam masing-masing kelompok kan ada berbagai macam agama, ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, mungkin juga ada Konghucu, ya. Silahkan dituliskan kira-kira landasan-landasan teologi apa saja yang kira-kiranya ada di dalam masing-masing kitab suci Anda itu memiliki keterkaitan dengan landasan teologi terkait dengan moderasi beragama, ya. Silahkan dituliskan. Kemudian nanti yang dirembukan lagi adalah terkait tentang apakah nilai-nilai universal itu dari nilai-nilai universal yang sudah didapat dari masing-masing agama secara landasan teologinya, kira-kira apa yang menguatkan terkait tentang program moderasi beragama ini, ya. Baik-baik teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, dari kitab suci kita masing-masing, ada di masing-masing kelompok pemeluknya, ya, yang di dalamnya silahkan mencari kira-kira dalil-dalil apa saja yang merupakan dalil-dalil atau ayat-ayat yang sesat dalam tanda kutip, ya, yang melemahkan
yang melemahkan atau kegiatan atau program moderasi beragama ini yang disalah tafsirkan oleh para pemeluknya, ya. Kemudian cari juga pandangan terkait tentang bagaimana sikap kita atau praktek baik kita terkait tentang bagaimana menyamakan atau menyama persepsikan terkait tentang moderasi beragama itu dari pandangan yang berbeda keyakinan, ya, dari berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian nanti landasan-landasan teologi ini akan dikumpul masing-masing kelompok, ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan didiskusikan, kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan, ya, masyarakat akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silahkan ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sobat-sobat pelatihan. Oke. Nah, kita bisa lihat dari hasil presentasi. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan apa-apa saja yang sudah diberikan tadi, ya. Kita bisa lihat dari yang terkait tentang nilai-nilai universal yang ada yang sudah didiskusikan. Oke, dari hasil diskusi ini teman-teman sekalian, saya lihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita cermati seksama, bahwa di setiap agama manapun kita sudah yakini dan sudah kita praktekkan sendiri bahwa dari masing-masing agama tidak ada satupun agama yang tidak mengadopsi atau menganut nilai-nilai universal yang terkait dengan kemanusiaan, kasih sayang, kemudian keadilan dan kemaslahatan. Oke. Untuk kelompok Islam, ya, coba karena saya dari dari Islam sebagai perbandingan saja, ya, buat kelompok-kelompok teman-teman yang ada di pemeluk agama lain, kita bisa melihat bahwa terkait dengan Islam ini ada namanya umatan wasatan. Umatan wasatan itu dalam konteks narasi-narasi teksnya itu dikatakan sebagai just people or community, yang dimana merupakan komunitas yang bermakna bahwa komunitas itu harus adil. Artinya bahwa dari umatan wasatan ini itu bisa ditarik pemaknaannya dari kata wasat. Arti khiyarnya itu adalah pilihan atau terpilih, ya. Kemudian kita kenal ada namanya dari umat wasatan yang artinya terpilih, yang selalu bersikap adil. Kita lihat ada surat Al-Baqarah ayat 143, landasan teori dari tadi, landasan teologi Islamnya, di mana kami telah menjadikan umat yang pertengahan, sebab urusan itu adalah urusan yang pertengahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita rangkum terkait dengan wasatan ini, dan kita ada 3 pilar diskursus dari wasatan ini terkait dengan pemikirannya. Ya, terima kasih.